Kidung Agung. Yang nulis juga Raja Salomo. Ini cinta sejatinya. Ya, Salomo punya satu keburukan, yaitu dia punya begitu banyak istri, tapi ini sebelum itu terjadi. Kidung Agung adalah surat cintanya yang sah, ini surat kawinnya dengan gadis Sunem tersebut. Tapi di sini ada satu pesan, karena Kidung Agung juga tentang Tuhan Yesus. Ini bisa dibaca dari sisi hubungan Tuhan dengan jemaat, tetapi lebih tepatnya, di dalam Kidung Agung ada satu pesan yang luar biasa, bahwa Yesus adalah kasih. God is love. Dan dia adalah kasih yang mempersatukan suami dan istri, bukan hanya gereja dengan Kristus, tapi suami dan istri dalam ikatan holy matrimony atau pernikahan kudus. Kita baca dulu Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hati, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Garis bawahi. Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, semua perbedaan itu bisa diselesaikan dalam rumah tangga. Makanya kalau setiap kali kita ada geronjalan dalam pernikahan atau pacaran, datang ke Tuhan, itu pasti beres semua. Orang itu bisa berakhir sampai perceraian, ya tidak bisa pukul rata, ada yang pasangannya kumat dan benar-benar terus berzina. Itu saya tahu bahwa tetap ada kasus-kasus khusus di mana kita harus look into, setiap case itu beda. Tetapi sebenarnya banyak hal itu tidak perlu terjadi. Karena perceraian pada umumnya terjadi karena kekerasan hati. Kalau kita datang ke Tuhan Yesus, bengkelnya itu Tuhan, hubungan itu bengkelnya Tuhan. Karena Allah kita itu personal. Allah kita itu menciptakan hubungan pertama di Taman Eden. Kalau kita datang ke Tuhan itu pasti ada solusinya. Baik itu pacaran, makanya itu pacaran janganlah di tempat remang, kata mama papa. Tapi intinya pacaran itu tidak boleh jauh dari Tuhan. Justru kalau pacaran menjauhkan dari Tuhan, putus tuh pacarnya. Putuskan maksudnya. Ngapain? Jadian dengan sesuatu yang ada masa depan dalam Tuhan. Pacaran itu harusnya mendekat pada Tuhan, karena Tuhan yang akan bimbing sampai ke holy matrimony. Kidung Agung mengajarkan bahwa Tuhanlah yang paling tahu what is a marriage. Bukan pakar-pakar di dunia yang tahu, Tuhan yang tahu. Bahkan orang yang sudah menikah 50 tahun pun Tuhan terus yang tuntun. Pernah lihat enggak kakek-kakek dan nenek-nenek cekcok? Tuhan tetap harus tuntun mereka. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, cinta kuat seperti maut, karena ada Tuhan. Tuhan itu lebih kuat dari maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api. Seperti apa? Nyala api Tuhan. Kenapa cinta lebih kuat dari maut? Karena nyala api Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam pernikahan, apapun terjadi, come to Jesus. Pasti ada solusinya. Yesus itu jalan, jadi tidak ada jalan buntu. Come to Jesus. Kadang-kadang kita merasa, aduh nggak mungkin. Jangan nggak mungkin dulu. Datang ke Yesus baru kita tahu. Kalau kita datang ke Yesus itu berarti juga datang ke sumber-sumber S huruf kecil kali ini. Bukan hanya Tuhan sebagai sumber besar. Sumber-sumber yang tepat. Jangan duduk bersama dengan pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa, mendengar nasihat orang fasik. Datang ke orang benar. Didoakan. Cari nasihat pada orang majus-majusnya. Pada orang-orang yang kenal hati Tuhan. Pasti ada solusi. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Allah adalah kasih. Kita melihat di situ juga suatu alegori, suatu ilustrasi hubungan Kristus dengan jemaat. Ini sangat konsisten dengan tulisan Rasul, bahkan sampai Perjanjian Baru. Paulus berkata begini, yang kumaksudkan rahasia ini adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Itu dalam perikop, dalam konteks Paulus sedang membahas hubungan pernikahan. Hai suami, kasih istri. Hai istri, hormati suami. Yang kumaksudkan, rahasia besar ini adalah hubungan Kristus dengan jemaat dalam konteks pernikahan. Makanya dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Hai istri, hai suami, kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat. Yang kumaksudkan rahasia ini adalah Tuhan, hubungan Tuhan dengan kita. Sungguhan loh, orang-orang yang menikah tidak bisa tanpa Yesus. Ya, karena itu jangan Anda mau dinikahkan kalau Anda diberkati di gereja dengan benar. Jangan kita itu mengeluh, kalau di gereja kita harus ada 6 bulan sebelumnya ada persiapan. Sesuatu yang berharga itu tidak mungkin instan. Jangan menolak untuk dibimbing. Jangan gaya drive-thru Las Vegas gitu. Asal gereja mau bubuhkan tanda tangan. Bukan itu yang kau cari. Kita tuh tahu apa yang asli, apa yang bukan, apa yang sejati, apa yang tidak. Di tempat di mana kau digembalakan, carilah Yesus dalam pernikahanmu sejak pacaran. Saya berdoa,
Waktu saya baca Kidung Agung itu, saya mengerti dari sejak saya bujangan. Saya melihat itu begitu holy sucinya, meskipun kata-katanya terdengar bisa vulgar. Tapi seks itu bukan tabu, kalau kita mengerti dalam konteks sebenarnya. Waktu saya baca Kidung Agung itu, saya berkata, Tuhan, aku akan hargai hubungan yang sakral ini. Aku mau kenal Tuhan dulu, aku gak mau sembarangan. Waktu saya baca Kidung Agung itu, saya ketemu Yesus. Saya buat satu prinsip di masa muda saya. Boleh Anda tiru, kalau Anda merasa terlambat, jadikan yang next-nya itu pertama kali. Aku mau pacaran hanya sekali, lalu saya menikah. Itu saya buat ketika saya baca Kidung Agung. Di Ungaran, zaman-zaman kita melayani, saya dengan Pastor Hiu. Waktu saya baca dan renungkan. Karena pembacaan saya sampai Kidung Agung, padahal saya lagi doa untuk kebangunan rohani. Tapi kan saya tidak pilih-pilih. Pembacaan saya kan sudah di-set sistematis, setiap tahun itu selalu habis Alkitab. Dan sampai tahun ini selalu sistematis. Untuk saya baca, saya berdoa untuk kebangunan rohani, kok jatuh temponya Kidung Agung itu gimana? Orang Jawa Tengah bilang piye ya kan? Waktu saya baca itu tiba-tiba Tuhan berkata, Philip, kamu mau benar-benar membangun sesuatu yang sifatnya kekal dengan aku? Ya Tuhan. Kalau gitu kamu sekarang bisa doa minta kebangunan rohani Indonesia bagi kemuliaan-Mu, atau seluruh bumi penuh kemuliaannya, apapun juga boleh. Mulai dengan ini. Kamu tidak boleh sebagai anak muda pacaran sembarangan. Waktu saya baca itu, saya ketemu Tuhan. Saya lihat Yesus di setiap halaman Kidung Agung. Saya ingat jemaat. Kalau Yesus sama jemaat begitu kudus, saya harus kudus demi Yesus dan demi jemaat. Saya berkata, aku pacaran cuma sekali. Aku tidak akan bertelur di mana-mana. Paham maksud saya? Saya mau jadi pendeta yang sungguhan. Saya tidak mau jadi seorang hamba Tuhan yang melecehkan. Taruh cincin ini suatu hari di tanganku, Tuhan. Pacaranku cuma sekali, tok. Lalu saya menikah, saya tidak akan coba-coba. Buang-buang waktu, buang-buang uang. Tapi Pastor Philip, saya X-nya sudah 15. Ya sudah, berhenti sampai 15. Angka sakralmu, stop di situ. Yang ke-16 itu yang pertama dan terakhir, oke? Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan Tuhan.